Yo, it's dead in this town. You know, it's crazy. Gotta shake things up. For real. Let's go. Quiet nights, there is no sound. Who needs a life with no fun around? Quiet nights, can't feel a pulse, can't hear a heartbeat. It's time to wake up, 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 Itu aja. Halo semua, saya Melinda Bibiana, founder dan CEO dari TBF Consultant Indonesia. Hari ini kita akan menggelar webinar ketiga nih, TBF Business Summit. Tapi hari ini topiknya seru banget. Kita akan membahas tentang the art of sustainability denim. Dan di sebelah saya sudah ada Pak Albert dari Grantex Indonesia ya. Aduh, thank you banget loh Pak Albert udah menyempatkan diri untuk kita webinar hari ini. Dan di Sabtu kan ya, mudah-mudahan weekend ini malah banyak nambah pengetahuan nih. Ya, boleh cerita sedikit nggak sih tentang Grantex sebelum kita nanti lihat virtual tour-nya sama slide-slide-nya. Grantex itu sendiri gimana sih Pak Albert? Oke, baik. Sekali lagi, nama saya Albert dari Grantex Denim. Jadi untuk Grantex sendiri adalah satu unit industri yang memproduksi bahan baku denim. Atau kita kenal sebagai jeans. Jadi satu pabrik yang memproduksi bahan-bahan denim. Variannya banyak, mulai dari yang kain denim tipis untuk berat-berat di 4,5 ons, sampai dengan keperluan bottom, kita sebutnya untuk bahan celana. Bahan celana ya, pasti teman-teman. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian di Grantex sendiri menggunakan banyak sekali bahan, baik mulai dari 100% katun sampai dengan blend atau campuran. Mulai dari katun stretch, polyester, rayon, kita semua pakai. Jadi kalau intinya tuh Grantex jadi produsen bahan mentahnya ya, gitu ya? Betul. Albert ya, Nah, tadi seperti yang Pak Albert bilang kan kita hari ini tuh kita pengen dengan kondisi pandemik dari 2020 ya, dan saat ini memang sustainability fashion itu jadi apa ya, kita bilang jadi trending, jadi orang consciousnya jadi terangkat karena gaya hidup sehat segala macam sampai dia lifestyle-nya nih. Nah, sebelum kita ngobrol panjang, aku pengen tahu juga nih sebenarnya yang dibilang sustainable denim tuh kalau orang awam tuh gimana sih, Pak Albert? Jadi kalau dari segi quality atau penampilan, mungkin jenis bahan yang dihasilkan itu sama. Nah, justru yang diangkat oleh Grantex kali ini adalah sebenarnya nilainya. Kita sebagai pelaku industri sadar bahwa industri tekstil bukan hanya denim, itu terutama untuk industri denim itu sangat-sangat berat, sangat-sangat mencemarkan. Jadi kembali lagi kepada kita melihat dari para pelaku industri ini arahnya mau kemana. Grantex memutuskan untuk mengangkat nilai-nilai sustainability, mulai dari penggunaan bahan baku, obat, chemical, sampai ke penggunaan air, itu kita semua mengacu ke sustainability. Jadi nilai-nilai itu yang sekarang di masyarakat yang harus dibangun ya, lebih dihargai, seperti itulah. Iya, betul. Jadi kita arahnya ke sana. Nah, kan kita udah pada penasaran deh sebenarnya seperti apa sih sustainable denim ini, karena memang kalau di international brand mereka udah banyak ya mengklaim dengan conscious, dengan green, dengan eco fashion. Nah, apalagi tadi kan Pak Albert bilang denim itu yang paling dirty ya sebenarnya, karena memang pembuatan sampai washnya itu limbahnya paling banyak ya. Satu denim biasa itu bisa sampai berapa sih? Berapa liter air itu yang digunakan? Itu bisa sampai kurang lebih sampai 60 liter air untuk satu pair of jeans. Wow, teman-teman mungkin bisa bayangin ya. Jeans kita kenapa tadi kita perlu bangun value-nya, nilainya, karena memang segitu yang terbuang, bayangin. Airnya segitu banyak terbuang untuk satu jeans. Belum obat, dan lain-lain, energi dan lain-lain. Iya. Nah, kalau di Grantex sendiri, nanti kan teman-teman pasti akan lihat nih slide-nya secara teknikal ya. Tapi kalau di Grantex sendiri, arah ke zero waste ini tuh gimana sih, yang boleh diceritain
sedikit sebelum kita lihat full presentation-nya? Oke, baik. Jadi yang dimaksud sustainability di Grantex itu kita punya satu project namanya Project Time. Oke. Jadi itu berangkat dari nilai-nilai sustainability yang kita angkat, yang kita tuju. Mulai dari penggunaan bahan baku, dari chemical yang kita gunakan. Mulai dari kapasnya ya sebenarnya. Baik, ya. Dari kapas, kalau dibilang bahan baku kain kan mulainya dari kapas. Betul. Kapas itu kita pakai dari Amerika, baik yang cotton plus protokol maupun yang BCI. Iya. Ada yang organik seperti itu. Jadi balik lagi semua sudah sustainable. Iya. Kemudian dari bahan pewarna untuk indigonya sendiri, Grantex itu hanya menggunakan solution, ini larutan, tidak menggunakan powder. Nah di situ kita bisa lihat bedanya kalau yang larutan itu sudah terkonsentrate, tidak ada waste, tidak ada pencemaran, baik pencemaran bau, pencemaran limbah. Iya, limbah ya. Nah itu mulai dari pewarna, kemudian dari bahan baku pendukung, katakanlah seperti benang-benang yang kita pakai itu semua sudah menggunakan sustainable fiber. Ya, kita sudah pakai lycra, kita sudah pakai vero, kita pakai tenso, sustainable rayon seperti itu. Jadi memang dari komposisinya sendiri itu udah sustainable ya. Ya. Nah, kalau bicara begitu banyak, pasti nih kan yang terdapat di benak kita tuh yang umum banget nih, Albert. Orang pasti mikirnya nih para pengusaha fashion ataupun yang teman-temannya ikutan ini, jadi mahal nggak sih kalau organic denim ini, gitu kan? Karena kan itu begitu banyak prosesnya. Karena ini common banget nih, oh organic denim pasti mahal. Padahal sebenarnya realitanya gimana? Oke, secara nilai value pasti akan berbeda. Tergantung dari sudut pandang mana yang melihat, karena nilai-nilai yang diangkat inilah yang sekarang dituju sebenarnya. Jadi kalau dari sisi komersialnya bisa jadi lebih mahal, tapi dari sisi produksi mungkin akan terkompensasi dari proses produksi sendiri. Saya ambil contoh misalnya kita penggunaan chemical yang ramah lingkungan, itu otomatis nanti pada waktu di wastewater atau di limbah itu kita akan mengalami satu penghematan. Oke. Gitu. Jadi tergantung bagaimana kita self compensated-nya. Iya. Tapi yang jelas sebenarnya itu bisa kita kompensasi tadi ya sebenarnya dari nilai yang kita punya sama fabric yang dapat sebenarnya. Jadi mungkin mahal atau enggak itu relatif ya, karena tergantung kita mau lihat tujuan kita mempunyai brand atau tujuan kita untuk membeli satu fabric yang organik itu apa sih gitu kan. Mungkin itu kali. Jadi relatif, kita nggak bisa bilang itu lebih mahal atau lebih murah, tapi justru nilai yang dibangun sebenarnya gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di virtual tour-nya. Kita bisa lihat ya prosesnya sebenarnya mulai dari apa segala macam. Nanti ada di virtual tour habis kita introduction ini, dan sebenarnya kayak gini nih mungkin ya bisa dijelasin sedikit ya Albert. Ini sebenarnya teknik-teknik yang dilakukan di Grantex ya. Iya. Ini betul. Namanya apa ini ya? Oke, kalau ini adalah satu metode printing yang menggunakan laser. Jadi nilai yang diangkat di sini adalah zero water, zero chemical. Wow. Jadi untuk menghasilkan printing seperti ini, kita gunakan teknologi laser yang tidak menggunakan air dan juga tidak menggunakan obat. Wow. Nah itu yang kita angkat sekarang. Gila, keren banget sih, keren banget. Jadi itulah sebenarnya nilai yang tadi kita perlu angkat ya. Nah kalau satu lagi ini apa nih ya? Kalau kita lihat ini, nah ini pasti teman-teman pada ini kan klasik denim ya sebenarnya gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau boleh dijelasin gimana tuh? Ini ada yang row-nya ya? Oke. Dari sisi penampilan mungkin akan terlihat seperti kemeja denim biasa. Iya. Jadi nilai yang kita angkat di sini adalah ini ada satu barcode yang bisa kita scan. Di sini bisa terlihat asal mulanya bahan baku kemeja ini. Wow. Dari kemeja mundur ke kain ke benang ke kapas. Dari sini kita ada certified. Siklusnya ya sebenarnya. Jadi kata USAID kita bisa membuktikan bahwa bahan baku yang kita pakai itu berdasarkan maksudnya berasal dari hasil katun yang dari Amerika, yang mana hasil dari petani. Dan ini certified ya. Okay. Nah kayak proses ini sebenarnya ini kan yang row-nya ya.
Ya, ini yang dihasilkan oleh Gentex seperti ini. Kemudian ini kita menampilkan beberapa ini ada jenis washnya jenis cucian yang bisa dihasilkan dengan kain seperti ini. Dan semakin muda warna itu semakin banyak ininya, proses pencuciannya ya? Prosesnya ya, akan lebih dalam prosesnya. Nah, tapi sebenarnya dari kita memiliki satu kemeja yang organik denim ini, sebenarnya value dan lebih kelangsungannya lebih lama ya sebenarnya gitu kan, dan dia kualitasnya juga lebih inilah lebih proper gitu ya. Oke. Siap kayaknya udah cukup kita ngobrol, nanti pengen lihat banget, pasti pengen lihat gimana proses dari Gentex untuk memulai dari set kapas sampai bahan jadinya ya gitu. Nanti kita ngobrol sama Pak Albert dan juga akan ngobrol sama Mbak Dona Priyadi dari Kan Denim. Dan untuk itu jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Thank you semua, thank you Pak Albert. Ya, terima kasih.